Apa kabarnya hari ini? Ibu Yuri pasti yakin bahwasanya anak-anak di rumah semuanya sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Ada amin? Amin semuanya. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah chapel kita. Sebelum mulai ibadah chapel, ayo kita satukan hati, lipat tangannya semuanya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat hari ini, hari yang baru, nafas yang baru, berkat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami nikmati hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami, belajar kami hari ini, kami mau bersyukur kepada Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sebelum kita angkat pujian, Ibu Yuri mau tanya, siapa yang tahu hari ini hari apa? Wah, anak-anak pintar semuanya. Benar, hari ini adalah hari Senin. Tapi hari ini Ibu Yurni mau kasih tahu, hari ini adalah harinya Tuhan. Mau hari Senin, mau hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, semua hari adalah miliknya Tuhan. Untuk itu kita mari tetap bersyukur. Kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Persiapkan hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo, kita angkat pujian sebelum mendengar firman Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah
Salam, selamat pagi anak-anak. Saatnya mendengarkan firman Tuhan. Siap? Iya, baiklah. Siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan dulu Alkitabnya ya anak-anak. Yuk, sebelum membaca firman Tuhan, Ibu akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkan, membaca firman Tuhan. Berkati anak-anak kami dan kami semua, berikan hikmat akal budi pengertian ilahi yang daripada Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan di zaman ini untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya anak-anak, mari kita baca dan kita buka firman Tuhan hari ini. Ibu ambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Sudah siap? Dibuka? Ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Ibu masih akan menjelaskan tentang ketaatan. Ya, ketaatan, taat. Ya, hari ini, pagi ini, ketaatan di dalam membaca Alkitab. Ayo, siapa yang setiap hari, walaupun belajarnya di rumah secara online, pasti atau masih membaca kitab suci? Oh iya, semuanya dong, karena setiap pagi walaupun kita belajar online, kita harus mengikuti chapel. Ya, baik. Ceritanya adalah di sini tentang pertobatan seorang sida-sida dari Ethiopia. Ya, sida-sida ini adalah kalau zaman sekarang itu disebut pejabat tinggi negara. Ya, seorang pejabat tinggi negara yang mengalami pertobatan karena dipertemukan dengan seorang Rasul Filipus yang diperintahkan Tuhan melalui malaikatnya untuk memberitakan atau menjelaskan firman Tuhan kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Siap anak-anak mendengarkan ceritanya ya? Iya. Di mana ceritanya diawali dengan sida-sida ini yang dari Ethiopia ini sedang melakukan perjalanan untuk pergi ke tempat beribadah. Ya, sida-sida ini adalah seorang yang saleh, seorang yang rajin beribadah, walaupun jarak tempuh atau tempat ibadah dari tempat tinggalnya sangat jauh, tetapi karena hatinya terus menyala-nyala, rohnya terus menyala-nyala untuk boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan, dia pergi dengan jarak tempuh yang jauh itu. Nah, akhirnya sementara Filipus mendapat bisikan dari malaikat, di mana Filipus ini dari Samaria ya, memberitakan Injilnya di Samaria. Nah, malaikat membisikkan kepada Filipus supaya Filipus pergi ke Yerusalem juga. Nah, malaikat berbisik kepada Filipus, Filipus, kamu bangun dan kamu pergi, kamu harus berangkat ke Yerusalem. Tetapi kamu harus melalui jalan atau jalan Gaza ya, karena jalan itu sunyi. Orang-orang jarang sekali melalui jalan itu. Nah, meskipun pada saat itu mungkin Filipus bingung atau belum jelas apa sih perintahnya dari malaikat itu. Nah, tetapi Filipus adalah seorang yang taat. Respon Filipus sangat besar. Tanpa harus bertanya-tanya lagi, tanpa harus basa-basi lagi, tanpa harus banyak alasan, mengeluarkan banyak alasan. Filipus mengikuti atau taat pada perintah Tuhan yang diberikan melalui malaikat itu ya. Dan Filipus pergi ke Yerusalem melalui jalan Gaza. Ya, sementara Filipus di jalan Gaza dia bertemu dengan sida-sida
yang dari Ethiopia itu, ya. Nah, kenapa sida-sida dari Ethiopia ini sampai mengalami pertobatan? Ya, mungkin di dalam pekerjaannya sebagai seorang pejabat tinggi negara, dia bertemu banyak orang di negaranya, dia melakukan tugasnya untuk ya melakukan banyak hal, berkomunikasi dengan banyak orang, dan salah satunya adalah bertemu dengan orang-orang Yahudi. Ya, di mana pada saat itu Roh Tuhan langsung menyelimuti sida-sida ini, dan dia diberikan keinginan hatinya untuk tertarik mulai membaca kitab suci, membaca Alkitab, dan sampai-sampai dia mulai berpikir untuk mencari tempat ibadah atau pergi ke tempat ibadah, ya, yaitu bait Allah, di mana letaknya dari tempatnya dia berada sangat jauh. Tetapi karena hatinya terus berkobar, bersemangat untuk mencari kebenaran firman Tuhan, dia lakukan itu, ya. Dia terus melakukan perjalanan menuju ke tempat ibadah. Nah, setelah itu, setelah bertemu dengan Filipus, dia menyuruh Filipus untuk duduk di sampingnya dan mendengarkan dia membaca Alkitab, ya. Nah, pada saat itu ternyata sida-sida ini sedang membaca kitab Yesaya pasal yang ke-53, ya. Di mana mungkin karena dia tidak mengerti, sida-sida ini tidak mengerti firman Tuhan, dia membacanya keras-keras. Dia baca tuh Yesaya 53. Nah, dari ayat 1 sampai yang ke-12. Dia baca keras-keras dan didengarlah oleh Filipus, dan Filipus mendapat bisikan lagi dari Roh Kudus. Hei Filipus, kamu jelaskan apa isi daripada Yesaya 53 yang sedang dibaca oleh sida-sida itu. Nah, anak-anak tahu apa isi firman Tuhan dari Yesaya 53 itu? Nanti kalian bisa baca dan bisa buka, ya. Ternyata Yesaya 53 yang sedang dibaca sida-sida itu adalah cerita tentang di mana Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Tuhan Yesus mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat-sangat tidak baik, tidak wajar, ya. Dia disiksa, dihina, diludahi, dan akhirnya sampai Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia, untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus harus menjadi korban untuk menebus dosa umat manusia. Nah, bagaimana respon daripada sida-sida setelah mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang sedang dia baca itu dari Filipus? Ya, Roh Kudus memenuhi hati daripada sida-sida itu. Dia ternyuh, dia sangat haru, ya, sehingga ia mau menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus. Nah, sepanjang perjalanan mereka melewati perairan, atau mungkin ada sungai, melewati mungkin ada danau atau apalah yang berair, ya. Akhirnya dia bilang kepada Filipus, Filipus, saya siap dan saya minta dibaptis, supaya itu adalah menjadi tanda percaya saya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, anak-anakku, sida-sida ini mengalami pertobatan karena mendapat pengertian tentang firman Tuhan yang dijelaskan oleh Filipus, dan juga terutama sida-sida ini mendapat lawatan atau urapan daripada Roh Kudus. Iya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sekarang dengan kita? Bagaimana kita memberitakan dan membimbing orang lain agar mengerti firman Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa
menjadi penerang atau menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Bisa enggak? Bisa. Kita semua bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan dari kita sendiri. Sebelum kita membimbing orang lain untuk mengerti firman Tuhan, yang terutama dulu yang harus kita lakukan adalah kita yang harus melakukan firman Tuhan terlebih dahulu. Siap ya? Jangan kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain tapi kita tidak pernah melakukan firman Tuhan itu sendiri. Kita menyuruh orang lain membaca firman Tuhan tetapi kita tidak melakukan itu. Itu tidak boleh. Nanti yang ada malah kita kamu nyuruh-nyuruh saya baca Alkitab, kamu sendiri baca Alkitab enggak? Nah, jangan sampai kita menjadi batu sandungan atau menjadi penghalang ya buat pertobatan orang lain. Jadi akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi teladan terlebih dahulu. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan apa? Kita baca firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa ya anak-anak. Siapa yang bisa atau yang biasa membaca firman Tuhan setiap harinya? Oh iya, semuanya angkat tangan. Ibu percaya karena setiap hari, setiap pagi kita melakukan chapel. Di mana chapel itu kita juga membaca firman Tuhan. Oke, amin. Tuhan memberkati kalian semua ya. Nah, akhirnya dari cerita sida-sida yang bertobat itu, kita pun bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Tetapi apa tadi? Kita harus menjadi teladan terlebih dahulu ya. Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, kita merenungkannya siang dan malam, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan terlebih dahulu. Nanti Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan, keberanian kepada kita untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan ya, seperti itu. Kita nanti kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, kita bisa menegur teman kita yang mungkin mereka melakukan hal-hal yang kurang baik. Contohnya apa? Ada teman kita yang suka menyontek. Nah, kita bisa menegur mereka dengan kasih. Hai teman, tidak boleh menyontek dong. Karena menyontek itu sama dengan berbohong. Menyontek itu tidak jujur, berbohong. Tuhan sangat benci orang yang suka bohong ya. Nah, kita bisa menegur mereka dengan kasih. Atau kita melihat teman kita ada yang masih suka melawan kepada orang tuanya, masih suka jawab-jawab kalau dinasehati atau diberitahu orang tuanya. Nah, kita bisa menegur mereka. Hai teman, firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu ya, supaya panjang umurmu. Nah, seperti itu kita bisa mengatakan itu kepada teman kita. Kalau kita terlebih dahulu sudah menjadi teladan dan kita sudah melakukan firman itu sendiri. Ada amin? Siap menjadi teladan? Siap terlebih dahulu kita menjadi contoh? Iya, supaya firman Tuhan yang kita beritakan tidak diinjak-injak atau tidak dicibir, tidak dibalikin kepada kita. Kamu aja begitu orangnya, ngapain kamu ngomong-ngomong firman Tuhan? Kamu sendiri bagaimana? Nah, supaya kita tidak dibalikin seperti itu. Jadi kita harus menjadi teladan terlebih dahulu ya. Siap ya anak-anak? Siap ya melakukan firman Tuhan? Siap ya menjadi teladan? Siap ya taat akan firman Tuhan. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari ya. Mulailah dengan ketaatan itu dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Selanjutnya nanti Tuhan yang akan memberi kemampuan dan keberanian dengan kuasa Roh Kudus-Nya supaya kita mampu memberitakan firman Tuhan, membimbing teman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan nanti banyak
orang-orang atau teman-teman kita yang mengalami pertobatan. Ada amin. Iya, siap ya menjadi terang bagi teman-teman kita, menjadi berkat buat teman-teman kita lewat bibir mulut kita yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi kita sendiri yang terlebih dahulu menjadi teladan buat orang lain. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Firman Tuhan sudah selesai kita dengarkan, tapi Ibu percaya Tuhan Yesus akan terus melingkupi kita di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kasih Tuhan, sehingga dimampukan kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapan Allah terjadi atas setiap kami, anak-anak kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberkati Tuhan dengan berkat secara jasmani, berkat rohani, dan juga Engkau memberkati berkat kesehatan kepada anak-anak kami semuanya. Juga untuk mama papa daripada anak-anak kami semuanya. Tuhan memberkati dengan kesehatan, panjang umur daripada Tuhan, supaya para orang tua bisa membimbing anak-anaknya terus ke jalan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu begitu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Sebelum kita menutup ibadah cepel hari ini, mari kita angkat satu pujian besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah cepel dari awal pertengahan hingga berakhirnya hari ini. Tuhan Yesus, sebentar anak-anak kami semuanya akan melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.